Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kan kita akan melaksanakan sesi wawancara tentang konseling perkawinan dan keluarga. Nah, jadi gimana kabar Revina hari ini? Gimana mood dan waktunya hari ini? Apakah kosong atau moodnya lagi tidak karuan? Kosong sih, lebaran aja kan. Oke, kalau gitu bagaimana hari ini? Apakah bagus hari ini atau tidak? Bagus, ada kesan sedikit. Kalau boleh tahu kesannya kenapa itu? Tuh dibangunnya susah kan. Oke, baik. Dalam sesi konseling ini kan kita ada waktu nih, maunya 5 menit, 10 menit, atau 15 menit atau 20, 4 pilihan itu aja. Mau waktu berapa lama selama sesi konseling ini? Revina maunya berapa lama? Jangan lama sih, Mas. 30 menit aja kali ya. 30 menit. Kan tadi saya menyebutkan 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit. 4 pilihan itu. Nah, silakan Revina pilih itu mau berapa menit? Ya udah 20 menit aja. 20 menit. Oke. Jadi di sesi konseling kayak ini kan kita akan membahas tentang konseling perkawinan keluarga dan remaja. Kira-kira Revina pernah nggak mengalami masalah tentang masalah tersebut gitu, tentang perkawinan dan keluarga? Ya emang kita belum menikah, tapi pernah nggak mendengar dari siapa gitu masalah perkawinan atau masalah keluarga gitu yang pernah Revina alami? Kalau di rumah ya palingan orang sering berantem sih, cuma karena sepele. Kalau sepele itu gejala-gejalanya sepele itu apa itu? Ya misalnya ayah istri papa ya, bapak kan pernah tuh kayak deketin cewek gitu kan, ini mama tuh marah gitu. Terus jadi jelasin mamanya cewek ini, mama nanya sama papa baik-baik tapi papanya marah gitu. Oke, jadi kayak konfliknya itu papa itu emosian. Emosian. Papanya emosian. Jadi kayak papa itu deket sama cewek, cuma mama nanya baik-baik dan jawabnya marah-marah. Di pikiran mama tuh kan tidak ada ya cowok deket sama cewek gitu, apalagi Oke, nikah gitu kan. Jadi dia pikirnya tuh takutnya macem-macem gitu. Jadi pas tahu konfliknya kayak gitu, mereka menyelesainya kayak mana tuh? Ya kadang bentak-bentak, dan juga ada juga yang main tangan sih. Cuman ya udahlah, cuma aku cuma di posisi aku mah cuma bikin adik aku aja sih, karena aku masih kecil ya, 7 tahun masih SD. Jadi takutnya tuh konfliknya tuh malah ke dianya. Tindakan Revina ketika melihat orang tua seperti itu, apa yang Revina lakuin gitu setelah melihat kasus itu tuh, pertengkaran itu? Biasanya sih ngajak adik ke kamar terus tutup pintu. Biasanya juga kalau misalnya papa teriak-teriak gitu, nyuruh adik pakai handset biar kedengeran. Kadang adik bertanya nggak kenapa Revina melakukan tindakan itu? Enggak sih, cuman kan masih kecil jadi nggak tahu apa-apa ya. Kalau boleh tahu berapa tuh usia adiknya? Usia paling 7 tahun atau 8 tahun lah ya. SD kelas 1. SD kelas 1. Jadi tindakan Revina itu mengajak adik untuk masuk kamar atau menghidupkan lagu ya, seperti di handset tadi. Kayak nggak mau kakaknya, kayak gimana ya, kita sebagai kakak nggak mau kenapa-napa kan sama adik sendiri gitu. Jadi kayak permasalahan itu perkara orang lain gitu, jadi bebala gitu, bertengkar gitu kan. Terus setelah habis pertengkaran itu mereka cara berbaikannya atau kayak mana gitu? Kalau cara perbaikannya sih diem-dieman sih, masih berapa hari diem-dieman, nanti juga bakalan baik lagi. Tapi teman atau orang ketiga tadi itu, cara penyelesaiannya dari orang tua tuh bagaimana tuh? Nah kalau itu sih belum ada jawabannya ya, sampai sekarang belum ada jawabannya. Tapi sampai sekarang masih seperti itu atau enggak? Kadang-kadang ya, kadang juga marah juga sih, karena papa kalau ditelepon marah-marah gitu, nggak mau ditelepon, nggak emosian. Tadi kan barusan tuh ada pendengar ada. Cara mama Revina memahami kayak gitu kayak mana tuh? Memahami tingkah laku ayah Revina.
Ya ada herannya, cuman ya karena mikirin mama juga sih, ngapain papa ngapain gitu kan. Pikirin mama juga kayak berlebihan aja gitu kan, papa di situ kerja ya, Heeh, mungkin kan itu bosnya kan, bisa heeh, jadi gitu heeh. kan. Tapi dari percakapannya nggak ada yang melenceng-melenceng ke hal lain kan, atau ke pekerjaan saja. Ke pekerjaan aja sih, cuman Hmm, itu aja sih. nggak ada yang melenceng-melenceng berarti Nggak kan. ada. Hmm, berarti dari permasalahan itu Revina itu bisa nggak melihat kalau kedepannya Revina seperti apa jika nanti punya pasangan atau keluarga? Hmm, ya kalau dari pandangan aku ya, aku cuma pengen sih mudah-mudahan sih pasangan aku nggak ada yang kayak apa ya, kasar gitu. Kadang juga tau lah, aku kan nggak bisa dibentak ya, Setiap jadi orang. nggak bisa dibentak. Siapa tahu lah pasangan aku kedepannya ada lah pikir 2 kali membentak aku gitu. Ya kan setiap perempuan ini kan kadang ada hatinya yang lemah, ada hatinya kuat gitu kan. Ya setiap perempuan juga nggak mau lah ya dibentak dengan nada Iya, apalagi tinggi. kalau main tangan sudah kan nggak bisa jalan, Itu jalan. udah baik itu sudah main tangan. Ada pasalnya juga ya. Iya, apalagi kalau ngomongin carut tambah. Iya, tambah itu mah. Langsung cerai lama. Langsung cerai ya, Iya, dari kasusnya langsung sama cerai ya. aja aku. Kapok udah. Tapi ya kan kita belajar kan dari kasus atau masalah yang Revina alamin itu kan, jadi kayak saling terbuka, jangan dipendam-pendam, apa-apa tuh dibicarakan baik-baik, jangan dengan nada tinggi gitu kan. Kalau ego sama ego ya nggak akan selesai kan. Iya. Nah jadi kalau ego kayak api dengan air, nah itu kan bisa tuh kayak api sama api nggak akan nyatu kan, kayak udah murmuran aja tuh sampai besok. Sampai besok Kadang gitu kan. juga berantem dari jam 1 pagi gila emang. Lagi masih tidur. Lagi masih tidur. Adik aku juga mau tidur, nggak jadi tidur itu gara-gara mereka itu. Emosi aku. Jadi ibaratnya kayak tengah malam pun masih beradu ego ya, sampai pagi gitu. Aku malah mikirin adik aku bisa tidur, kata adik aku di dalam kamar. Memikirkan kondisi adik. Tapi kan kalau di orang nggak tidur kan, nggak sadar apapun bunyi, mau sebesar gendangan pun nggak akan dengar gitu. Iya. Tapi ya itulah, dari permasalahan itu kan dapat diambil kan, jadi kayak ibaratkan jangan ego beradu ego, terus kalau ada apa-apa diselesaikan baik-baik. Terus juga kalau ada masalah diceritakan terbuka lah, jujur lah ibaratnya kan, jujur. Ya mudah-mudahan kedepannya Revina bisa menanggapi lagi masalah itu lebih tinggi lagi, lebih kuat lagi, untuk kalau di suatu saat Revina mengalami iya pasti mengalami sih kan. Iya, pasti mengalami tentang kekeluargaan itu, nanti Revina bisa memahami, oh suami Revina tingkahnya seperti ini, harus bisa memahami seperti mamanya Revina memahami sifat ayahnya Revina. Oke, kalau gitu cukup sesi kali ini ya. Atau ada yang masih mau diceritakan lagi? Nggak ada sih, tapi Cukup. cuman hanya berharap aja sih dulu, berharap kalau pasangan aku tuh kedepannya nggak begitu. Oke, semoga pasangan Revina itu kedepannya bisa jadi orang yang pribadi baik, meratukan diri Revina, menyayangi Revina, melindungi, pokoknya semua yang Revina mau itu mudah-mudahan ada di dalam dirinya gitu. Amin. Ya udah, kita tutup sesi konseling hari ini. Makasih sudah melakukan wawancara hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.